Bertemu kembali dengan channel edukasi yang memberikan pemaparan, informasi, dan pengetahuan untuk kita semua. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali meskipun hanya di udara. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan pengetahuan mengenai cara penggunaan aplikasi Zoom Meeting Pro yang biasa digunakan oleh para pegiat seminar secara online atau biasa disebut webinar. Oke? Untuk aplikasi Zoom ini sebenarnya tidak hanya digunakan oleh para pekerja kantoran yang diwajibkan bekerja dari rumah, tapi juga oleh para dosen, guru, mahasiswa, dan pelajar untuk melakukan pembelajaran secara online. Bahkan, aplikasi ini juga, ya seperti yang saya tadi bilang, sering digunakan oleh para pegiat seminar secara online yang biasa disingkat webinar. Oke, sebelum melangkah lebih jauh dan menjelaskan materi penggunaan Zoom Meeting ini secara lebih luas, silakan like, komen, dan subscribe channel edukasi ini. Baik, terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan penggunaan Zoom Meeting ini sebenarnya seperti apa sih? Ya, untuk pertama, kita buka Zoom, aplikasi Zoom-nya. Nah, oke, aplikasi Zoom-nya. Saya biasa pakai aplikasi Zoom-nya, ada fitur 4 ini ya. Nah, untuk join ini sebenarnya gampang. Jadi ketika kita mendapatkan link dari host atau dari panitia, kita tinggal klik saja, lalu kita akan otomatis masuk kepada Zoom meeting yang dilaksanakan. Oke, share screen. Ini kita mau share gambar yang akan kita sampaikan kepada para partisipan yang ada di Zoom meeting ini. Kemudian schedule. Schedule ini biasanya kalau saya buat schedule untuk kegiatan Zoom meeting sesuai dengan jam tertentu. Kalau tadi, hari ini saya buat schedule yaitu sosialisasi KMOB. Ya, di sini tadi saya melaksanakannya jam 1 siang sebenarnya. Tapi saya buat sampai jam 2-3 karena memang sengaja di-prepare lebih lama kira-kira daripada nanti saya pasang cuma 1 jam, ternyata jadi kurang gitu kan. Karena pembicaraan yang ada di sini akan cenderung lebih luas lagi, akan banyak penanya-penanya. Jadi saya buat dia dari jam 1 sampai jam 23. Nah, tadi di sini saya buat jadwalnya sosialisasi KMOB untuk P3K Depok. Ya, KMOB ini adalah satu aplikasi absen untuk laporan kinerja, laporan tahunan kita, para ASN di Kota Depok. Kemudian, tadi schedule udah. Nah, sekarang kita mau new meeting. Kita mulai new meeting. Ya, new meeting itu sebenarnya kita tinggal klik ini saja. Save. Kita klik. Nah, ini dia tampilannya, tapi sebelum saya perbesar dulu. Ketika tampilan pertama, dia akan ada tulisan Join with Computer Audio. Nah, di sini silahkan pilih. Kalau sudah dipilih, kita bisa tutup suara kita supaya saat kita bicara orang lain tidak akan mendengar. Atau kita bisa tutup video ketika orang lain sedang bicara. Cuma biasanya Zoom meeting sih jarang ya yang namanya stop video. Cuma kalau saya di sini stop video karena kebetulan saya sudah mengatur ketika saya tutup video akan ada tampilan foto saya. Ya inilah dia. Tapi sebenarnya kalau nggak diatur video, dalam layar ini akan ada gelap, lalu di situ di tengah-tengah akan ada tulisan nama kita. Misalnya kita saat login menggunakan nama Christine, ya sudah, nanti di sana akan tulisan Christine di tengah-tengah sini ya. Oke, karena saya sudah atur menggunakan foto, ya sudah jadi begini. Oke, di aplikasi-aplikasi ini kita bisa lihat banyak sekali fitur-fiturnya ya. Nah, karena saya menggunakan Zoom Pro, jadi fiturnya tentu berbeda dengan Zoom yang biasa ya. Apalagi kalau yang free yang 40 menit saja, setelah 40 menit nanti akan putus. Atau nanti kita ajak lagi peserta masuk lagi ke Zoom meeting kita ya. Oke, sekarang kita lihat fitur yang pertama. Ini kita checklistkan semuanya
ya, supaya apa yang kita lakukan dalam Zoom meeting bisa berjalan dengan baik. Oke. Kemudian partisipan, karena partisipan cuma baru saya, ya saya belum share ke teman-teman atau ke yang lain, jadi di sini cuma ada saya. Oke. Nanti saya akan coba undang menggunakan handphone saya yang satu ya. Kemudian chat. Oh, sebelum sampai di sana, bagaimana kalau kita undang dulu deh. Oke. Copy link. Lalu saya copy ke WA. WA. Ini biasa WA yang biasa saya pakai untuk saya share-share segala hal tentang apa yang bisa saya share supaya nggak pada hilang. Oke, nanti kita akan menerima undangan peserta yang masuk ya. Oke, saya lihat dari handphone, di WA, ada yang hidup nggak ya? Tadi kan kita sudah. Oke, sip. Saya buka, klik tadi. Mana nih? Nah, enter name. Saya enter namanya Rica, biar beda. Oke. Ini video review. Sip. Saya mau join with video. Nah, join with video. Sip. Ya. Kalau di sini kan biasanya ada invite sama non invite. Saya nggak atur itu supaya bisa langsung otomatis ya. Nah, terus di sini mana? Biasanya di tampilan pertama, aduh, gimana nih? Muter-muter. Nah, di sini akan ada tulisannya call over internet ya. Kita akan mulai klik. Nah, karena di situ sudah kita klik, suara jadinya berantakan tuh. Nah, kita mau kunci nih dari sini. Up. Nah, sudah unmute. Nah, kalau sudah unmute berarti dia sudah terkunci di sini. Nah, kita bisa matikan juga di sini videonya. Kita tutup. Sip. Nah, sekarang kita fokus ke situ ya. Di sini partisipan kita kan tadi sudah ada 2. Ada saya juga sih sebenarnya. Ya. Rica ini saya bisa jadikan dia co-host. Kalau saya tadi kan hostnya, host tuan rumahnya. Saya bisa jadikan dia co-host. Ya. Atau saya juga bisa tidak jadikan dia co-host. Ya. Hanya sebagai guest atau tamu. Ya. Oke. Sini ada Rica. Sini ada saya. Sini ada 2 ya. Sama-sama juga nih saya juga. Ya, cuma saya pakai handphone. Oke. Kemudian, ini Telegram hidup semua. Biasanya ketika tampil dalam melaksanakan Zoom meeting, ini ada fitur record. Oke. Record, kita bisa klik save. Oke. Kita mau record on this computer atau on the cloud. Kalau saya biasanya on the computer. Jadi kalau udah selesai saya hapus. Sip. Kita sudah klik dan dia otomatis sudah recording. Nah, lihat nih, tulisannya sudah recording kan. Kalau mau berhenti gimana? Ya udah, kita bisa klik ini. Sip. Stop recording. Boleh juga dari sini. Ya. Jadi jangan lupa tadi untuk mengundang orang, kita copy link, lalu kita copy ke WA. Oke. Saya mau matikan recordingnya. Ya, sudah. Nah, saya paling suka nih yang namanya break rooms. Ya, breakout room. Wow. Breakout room itu greget banget saya. Keren, tau nggak? Nah, kenapa saya bilang keren? Karena saya sebagai seorang guru, biasanya ketika mengajar di kelas, setelah saya menyampaikan materi-materi, saya akan membuat anak-anak murid itu dalam kelompok-kelompok kecil. Misalnya anak murid ada 20, berarti saya buat jadi 4 kelompok, atau jadi 2 kelompok, ya terserah saya gitu. Tapi ya memang saya buat jadi kelompok-kelompok kecil. Nah, terlalu semangat. Terlalu semangat. Nah, saya kalau punya partisipan di sini, misalnya saya biasanya kalau pakai yang Zoom Pro ini, kan saya punya partisipan, biasa kan ini dipakai untuk kegiatan webinar, misalnya saya
punya partisipan ada 300 atau 500 peserta, tapi kalau untuk guru-guru sih biasanya 100 aja ya, karena kan anak muridnya paling cuma 40 siswa gitu ya. Cuman kalau untuk satu sekolah misalnya mau mengadakan pembiasaan misalnya, berarti kan satu sekolah banyak, boleh pakai Zoom Pro ya. Tapi kalau guru-guru boleh sih, terserah mau pakai yang mana. Cuma kadang kan ada yang pakai Zoom yang cuma 100 peserta, ada yang cuma 200 peserta, ada yang 300, atau ada yang lebih sampai 500. Terus ada juga sih yang cuma pakai Zoom yang 40 menit ya. 40 menit kalau udah selesai dia akan keluar sendiri. Jadi kalau kita mau masuk lagi boleh, tapi dengan link yang sama, ya nggak apa-apa. Oke? Itu sih bebas aja. Yang penting kita bisa menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin, apalagi di masa pandemi ini. Pembelajaran itu kan dilakukan secara virtual ya, karena kita terpaksa nggak bisa ke tempat kerja misalnya. Oke? Breakout room. Oke? Breakout room ini kan tadi kalau di sekolah kan saya buat sebagai kelompok-kelompok kecil. Nah, kalau breakout room ini adalah di mana tuan rumah atau host bisa membagi pertemuan menjadi room yang lebih kecil dan menempatkan peserta ke dalam room-room itu. Nah, kalau ini kan secara umum nih, ya. Partisipan kita bisa banyak, bisa 100, 300 misalnya, atau 100 dulu deh. Nah, 100. Jangan 100 deh. Atau misal 30. 30 itu kita pilih bisa breakout. Nah, kita mau masukkan dalam satu room misalnya ada 10 orang. Oke. Kita ambil aja otomatis. Jadi nanti akan ada dari urutan 1 sampai 10 dia akan masuk pada breakout room kecil tersendiri. Lalu di room yang berikutnya lagi dia akan ada 10 orang lagi. Ya ini create breakout room. Tapi karena kita di sini cuman ada 2 peserta ya mau bagaimana lagi ya. Nanti kita belajar lagi deh. Oke? Sip, kita tutup. Nah, ini yang sebenarnya yang paling saya suka ini, breakout room. Jadi di sini ada kegiatan-kegiatan kecil, diskusi kecil antara anak murid yang bisa mereka lakukan. Nah, kemudian kalau reaksi. Ketika ada pembicara, kita bisa kasih reaksi. Misalnya, nih, tepuk tangan, ada di sini. Kemudian, jempol, ada di sini. Sekarang kalau si Rice, coba, kalau Rice, dia bisa nggak sih bikin jempol? Bisa. Tuh, dia hidup tuh. Ya. Oke. Sama. Ya. Jadi kalau dia mau bikin reaksi, tinggal nih, pilih more. Lalu reaksinya ada. Up. Lope-lope. Nih, reaksi. More. Mana tadi? Bisa kita pilih. Tuh, jempol. Oke. Sip. Ya, itu. Sip. Jadi, kita sebenarnya semua sama. Bisa melaksanakan tadi yang reaction itu. Cuma memang untuk pemilik host akan ada ini breakout room. Ya, spesialnya di situ. Kalau yang lainnya ya sama aja sih. Nah, kalau tadi kan saya bilang biasanya kalau ada kegiatan Zoom akan di-record ya, record di hard disk misalnya. Ya, boleh. Tapi kalau saya kadang-kadang bikinnya begini. Saya pilih more. Siap. Oke. Saya hidupkan nih ke semua. Misalnya saya punya Facebook, saya hidupkan. Saya punya YouTube, saya hidupkan. Oke. Saya punya custom live streaming service, saya hidupkan. Oke, saya coba ke live on YouTube ya. Tapi nanti sebenarnya kita harus belajar lagi dengan video lain ya. Oke, ini hanya ilustrasi saja. Sip. Kita sudah klik, otomatis dia akan sampai kepada akun-akun yang mau kita tautkan. Kita pilih satu. Oke. Nah, ini dia. Guru Cerdas Official. Kita kalau pencet go live, ini akan hidup langsung ke YouTube saya. Jadi nggak usah dulu ya. Nanti kita belajar lagi. Sip, ke video berikutnya ya. Oke. Kemudian, untuk di saya,
saya mau tadi chat. Nah, chat untuk everyone, untuk semuanya berarti. Saya juga bisa pilih untuk siapa nih, misalnya Rica. Sip, untuk Rica berarti saya pilih. Tes, sip. Si Rica ada from Christine, direct message. Dia baca. Oke, hidup. Pilih. Ada chatnya hidup. 1. Nah, Rica, cuma tes doang. Oke. Saya bisa pilih misal untuk everyone. Bila di sini semuanya nih. From me untuk semuanya, ya. Chat untuk semua peserta misalnya ada 200 ya 200 ya, terserah misalnya. Oke. Sampai sini itu penggunaan Zoom Meeting Pro yang biasa digunakan oleh para pembicara untuk webinar-webinar ya. Oke. Ini WA hidup terus. Oke. Kalau di sini sebenarnya apa sih? Nah, ini pengaturan. Ya, ini general secara umum ya. Nah, kita mau pakai yang mana nih? Untuk reaksi yang tadi, ini kita pakai yang jempolnya kayak gimana nih? Kita bisa pakai yang ini. Ketika reaksi di sini, tuh, berubah kan warnanya. Kita pakai yang coklat. Nah, di sini. Sorry. Nah, tangannya coklat. Terlalu lancar. Pakai yang kuning aja ah. Nah, reaksinya jadi kuning lagi. Nah, video. Video kita ini mau pakai HD kamera? Mau yang berapa? 16:9. Ya, di sini kita biasanya pengaturan sudah otomatis sih. Oke, lalu ini audio yang biasa kita pakai. Ya, ini mah nggak usah dirubah-rubah lah, sudah tahu lah. Share screen, kita mau share screen. Chat, ya. Nah, ini yang paling seru nih, biasanya nih kalau anak-anak muda nih. Mau pakai background nih, wow, background saya udah bagus di belakang. Tapi nggak apa-apa, boleh. Mau pakai ini. Ca. Lagi ada di Amerika. Kita boleh juga pakai ini. Lagi di bawah rumput. Boleh pakai ini. Di luar angkasa. Asyik. Boleh, terserah. Ya. Kalau mau nambahin share screen virtual background gimana? Dari sini nih, tambahin. Oke. Misalnya kita ambil ini WA nih. Gambarnya harusnya banyak di sini. Saya ambil satu deh. Nah, ini. Langsung saya pilih open. Nah, saya pakai mana tadi? Terserah saya dong. Mau noon, tidak pakai. Mau di San Francisco. Mau di bawah rumput. Mau di atas antariksa. Mau di... Nah, ini dia. Ini foto saya waktu saya lagi pergi suatu area tertentu ya. Nah, ini saya bisa pakai. Saya juga bisa nggak mau pakai. Ya udah, terserah sih. Nah, itu ya. Jadi ingat, tadi kalau mau nambahin, ini kalau mau kembali lagi ya. Kalau mau nambahin ini. Oke. Dari sini pilih yang kamu mau. Sip. Kalau udah dipilih, nanti dia akan otomatis open. Ya. Nggak usah cancel lah. Ya. Yang mana yang paling disuka? Terserah. Bebas aja. Ya. Ini gambar yang sudah disediakan sih cuma 3. Nah, ini kan gambar yang saya punya ya. Nah, kalau ini gambar yang lain lagi lah. Nah, aduh. Yang WA. Nah, ini untuk recording. Saya simpan di hard disk saya di bagian D. Profil. Nah, profil saya ini. Saya edit my profile di sini boleh. Saya klik. Oke. Nah, di sini saya bisa ngatur-ngatur semuanya. Tapi nanti kita belajar lagi dengan video yang berikutnya ya. Saya akan bagi-bagi lagi dengan video berikutnya. Statistik. Oke. Saya biasa pakainya yang WiFi. Oke. Sip. Sampai sini. Nah, ini tadi kan linknya kalau kita mau undang orang lain ya. Nah, saya mau share screen tadi. Saya lupa nih, share screen. Saya mau share screen. Saya pilih yang ini. Share screen. Kalau ini kan desktop saya. Nah, saya mau misalnya ini, Safari.
Klik Safari lalu share. Nah, sip. Ini akan tampil di peserta, ya. Akan tampil di peserta. Peserta itu akan lihat tampilan yang seperti ini, ya. Misalnya saya mau kirim tulisan saja, sip, tulisan. Saya mau sampaikan tulisan mengenai channel saya, Guru Cerdas Official. Sip. Nah, jadi peserta akan lihat ini. Ya, peserta akan lihat ini. Sip. Atau saya mau gambar. Nih, saya mau bikin tanda panah. Sip. Oke. Saya mau bikin kotak. Sip. Oke. Saya mau bikin lingkaran. Tersuruh. Oke. Nah, ini stem. Mau bikin? Oke. Tuh. Bebas. Mau bikin lope-lope? Apa? Up, 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 up. Oke, itu stem. Ya. Nah, ini saya mau kasih kayak apa sih namanya itu kalau kayak lagi penjelasan kita mau kasih ini, kita lagi ini nih, lihat nih, coba tulis nih. Guru Cerdas Official. Nah, pilihnya dari sini. Oke, dimatikan. Kita mau ngapus. Hapuslah ini, hapuslah ini, hapuslah ini. Cilope-lope juga dihapus. Save, save. Bersih kembali. Nah, di layar ini akan tampilan seperti itu. Nah, format. Nih, kita mau pakai pink. Sorry, format itu kita mau atur. Ini dari huruf aja sih sebenarnya. Ini undo, redo, dan clear. Clear tadi bisa pakai eraser, bisa pakai semuanya. Kalau misalnya kita pakai yang ini ya, draw ya. Nih, tuh warnanya jadi itu. Kita mau rubah jadi hitam. Tuh. Kita mau ngapus, bisa ngapus yang tadi satu-satu, atau ngapus clear. Nah, clear all drawing. Oke. Sip. Itu kalau saya mau share screen. Ya. Terus kalau share screen selesai, jangan lupa nih, klik ini nih, stop share. Oke, balik lagi ke yang tadi. Ya. Oh, ini masih di angkasa nih. Saya mau atur lagi virtual background. Non saja. Oke, sudah. Ya, demikian penjelasan penggunaan Zoom Meeting Pro yang biasa dilakukan oleh praktisi-praktisi pendidikan, boleh praktisi seminar misalnya, boleh dilakukan seperti ini. Ya. Nah, untuk ini kita mau lihat yang siapa nih. Speaker view atau galeri view. Nah, galeri ini kalau misalnya ada banyak peserta, ini akan hidup semua nih di kotak ini banget. Ada 100 ya, berapa kali slide ya. Oke. Terus kalau kita mau selesai mengakhiri Zoom meeting, kita boleh nih, ya, sorry, lupa kan. Di pojok kanan nih, end meeting for all. Tuh. Berarti selesai semua meeting ya untuk teman-teman. Atau leave meeting itu cuma untuk saya doang sendiri. Tapi karena saya misalnya udah pilih si Riche, misalnya tadi Riche saya jadikan host. Terus saya klik ini misalnya. Terus ini saya pergi, saya tinggalkan, saya leave meeting. Tapi kalau saya sudahi kegiatan Zoom meeting ini, ya berarti harus end meeting for all. Ketika saya sudah klik ini, dan akan ada, karena tadi sudah diatur record ke hard disk. Nah, save, ini dia langsung terrecord. Nah, record itu tadi pengaturan dari yang tadi saya buka dari yang tanda itu ya. Nah, oke. Sudah. Sip, saya mau taruh di desktop biar gampang kalau mau di-upload. Sip. Biasanya ini ada update, saya nggak usah update lah. Oke. Demikian pemaparan mengenai penggunaan Zoom Meeting yang bisa kita lakukan. Ya. Oh ya, bagaimana kalau kita lihat tampilan perekaman layar yang tadi? Nah, kalau ini kan yang
Zoom meeting yang sudah kita simpan misalnya. Nah, ini yang sudah kita simpan. Sip. Tapi suaranya tadi saya lupa saya matikan. Ya nggak apa-apa ya. Oke. Nah, sip. Karena saya sudah mau menghentikan, berarti saya sudahi kegiatan penjelasan materi Zoom meeting ini. Oke, salam sehat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat ridho dari Allah yang Maha Kuasa, kita mendapat berkah dari Tuhan yang Maha Esa, kita mendapat anugerah dari Sang Pencipta, Sang Halik. Ya, semuanya itu adalah anugerah dari Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan hal baik yang kita lakukan hari ini bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman yang lain untuk belajar mengenai teknologi-teknologi yang bisa mendukung kegiatan pembelajaran secara virtual. Oke, mudah-mudahan kita selalu sehat, kita selalu bisa saling share informasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam kenal untuk kita semuanya. Perkenalkan, harusnya di awal perkenalkan ya, tapi ya sudah. Oke, terima kasih semuanya. Tunggu video-video saya yang berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Sip, saya tutup kegiatannya. Oops, sorry. Baik, bye-bye. Terima kasih. Sip.